Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Raditya Dimas Pratama dari kelompok 2 absen 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pentingnya skill time management. Sebelum kita masuk ke materi, di sini ada beberapa subbab yang terdiri dari yang pertama, definisi dari time management, yang kedua ada prinsip dari time management, yang ketiga ada dampak jika kita tidak memiliki skill time management, yang keempat ada beberapa tips mengenai pengolahan time management pada diri sendiri. Nah, apa sih definisi dari time management? Definisi time management menurut para ahli yaitu seni mengatur, mengorganisasi, menjadwalkan agar waktu seseorang menghasilkan kerja menjadi lebih efektif dan produktif. Apa sih prinsip dari time management? Prinsip dari time management ada do it now. Maksudnya adalah lakukan sekarang. D-nya itu divide and conquer what you have to do. Maksudnya di sini adalah kita harus pandai dalam memilah beberapa kegiatan yang sebagai skala prioritas, apa yang mau kita lakukan dahulu, apa yang urgent dahulu. Oh, organize your materials. Di sini kita mengorganisasikan beberapa bahan yang kita butuhkan untuk kegiatan yang akan kita lakukan nanti. I-nya adalah ignore interruptions. Maksudnya di sini kita menolak beberapa interupsi. Interupsi di sini maksudnya adalah misalnya beberapa kegiatan yang tidak terlalu penting. Ada take time to learn. Kita harus mengambil waktu untuk menelaah suatu masalah atau suatu kegiatan. Now, now di sini adalah kita jangan menunda kegiatan-kegiatan yang seharusnya tidak kita tunda. Jadi sesegera mungkin kita selesaikan agar nantinya tidak menumpuk sehingga kita tidak kewalahan dalam mengatur kegiatan kita sendiri. Ada opportunity is knocking. Maksudnya di sini adalah kita harus pandai-pandai membuat peluang dan memaksimalkan suatu peluang. Dan di sini ada watch out for time gobblers. Maksudnya di sini adalah kita harus berhati-hati, kita harus remind diri kita kalau kita tidak boleh terlena bermalas-malasan. Misalnya menonton TV atau melakukan hal-hal yang tidak penting yang harusnya kita menggunakan waktu itu secara efisien. Nah, kita masuk ke dampak-dampak dari uh, jika kita tidak memiliki time management. Apa aja sih dampak-dampaknya? Dampak yang pertama yaitu tentu saja kita akan sulit menentukan skala prioritas. Kita jadi kebingungan mana yang urgent, mana yang harusnya bisa nanti. Nah, ketika kita sulit menentukan skala prioritas, nantinya kita akan kewalahan dalam menghadapi suatu pekerjaan karena kita tidak memiliki list-list untuk apa yang kita harus lakukan terlebih dahulu. Lalu, jika kita sudah kewalahan, nanti waktu yang ada itu tidak digunakan secara efisien yang seharusnya kita bisa mengerjakan tugas dahulu, yang kita harusnya bisa menyelesaikan ini, menyelesaikan itu, kita menggunakan waktunya buat kegiatan-kegiatan yang harusnya lebih positif atau gimana. Jadi waktunya kita itu terbuang secara sia-sia, wasting time. Nah, di sini ada beberapa tips nih teman-teman untuk mengolah time management, biar kita bisa mengasah time management kita sendiri. Yaitu yang pertama ada membuat skala prioritas seperti pada gambar di samping ini. Nah, yang pertama tuh ada urgent tapi important. Maksudnya kayak deadline tugas-tugas. Misalnya kita ada disuruh dosen, misalnya fisika, matkul fisika, tugasnya deadline-nya besok. Jadi kita harus membuat tugas ini di skala prioritas yang paling pertama gitu. Kita harus menyelesaikan itu dulu gitu. Nah, yang kedua ada not urgent tapi penting. Maksudnya di sini adalah kita bikin planning tentang jangka pendek, bisa jangka panjang juga bisa. Maksudnya kayak kita mau ngapain nantinya. Tapi kan itu nggak urgent gitu. Tapi itu penting. Jadi gitu. Nah, yang ketiga ada urgent tapi nggak penting. Misalnya kayak ada interupsi dari email-email yang masuk atau telepon yang eh, kurang kurang penting. Nah, yang keempat ini yang harus kita eliminasi. Tentu saja ini nggak urgent dan nggak penting.
Misalnya kita menonton TV atau escape activities, maksudnya kayak harusnya kita melakukan hal yang lebih positif, tapi kita malah bermalas-malasan gitu. Itu saja. Dan kita yang kedua harus menggunakan waktu dengan bijak. Kita nggak boleh bermalas-malasan, tidak menunda pekerjaan, dan tetapkan goals. Jadi selama kita menetapkan goals, di situ tuh kita jadi terpacu, jadi termotivasi untuk melakukan hal-hal yang positif terus. Jadi kita tidak distract sama hal-hal yang nggak penting. Itu saja pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.